Halo semuanya, kali ini aku lagi berada di press conference keluarga Arya Daru Pangayunan di Yogyakarta. Dan aku sih berharap di press conference kali ini ada statement-statement terbaru yang akan disampaikan langsung dari pihak istri almarhum Mbak Pita ya. Kita akan coba lihat langsung press conference isinya apa aja. Dan mudah-mudahan juga nanti aku bisa ngobrol dengan sejumlah keluarga inti yang bisa memberikan statement-statement apakah memang betul ini murni adalah karena keinginan almarhum sendiri atau ada unsur pidananya. Eh, Bahkan sebenarnya sampai sekarang pun saya pribadi masih merasa ini seperti mimpi ya. Saya tahu antara ini memang kenyataan, tapi Jadi salah satu poin yang Bapak sampaikan tadi adalah ada bunga mawar juga Pak ya di bulan September ini. Itu gimana itu Pak? Tanggal 16 ya? 16 September. Bentuknya seperti apa Pak? Garis saja, garis ini. Lurus dari kepala sampai kaki. Pasti kan pihak keluarga juga memahami apa itu, kok unik, karena kan ini bukan kali pertama Mbak ya. Biasanya kan hanya tabur gitu ya. Kalau menurut Mbak apa itu Mbak? Saya pun bingung. Bingung. Kalau garis, kalau Bapak mungkin dengan pengalaman Ya itu suatu pesan. pesan. Karena kan unik ya Mbak ya. Pertama ya acak-acak. Kedua juga kurang lebih demikian rupa. Ketiga sekarang begitu. Memang ada orang yang selama ini juga menghubungi Mbak Pita mungkin dengan indikasi-indikasi kayaknya nggak benar gitu. Nggak pernah ya. Enggak. Nggak pernah Oke. dengan bukti. Tapi saya pikir bahwa ini ada pihak yang merasa sakit hati dan pihak yang berusaha untuk mengaburkan substansi permasalahan. Ini kan mau ke anggota ke Komisi 13. 13 DPR ya. Mbak Pita juga ikut. Ikut. Insya Allah. Apa yang mau diharapkan obrolan dengan anggota dewan tersebut, Pak? Ya ini menyangkut hak asasi manusia. Mm-mm. Pita ini sebagai istri harus dilindungi hak asasi manusia. Yaitu dalam konvenan internasional, dalam Undang-Undang Dasar, dalam Undang-Undang HAM, itu ada. Untuk Mbak Pita, kalau boleh saya pengen bertanya Mbak, sebenarnya dari Mbak Pita sendiri, apakah yakin almarhum melakukannya karena keinginan sendiri, ataukah memang ada orang lain yang melakukan ini semua? Ini harus ditanyakan karena polisi sepertinya sudah ancang-ancang mau menutup ini Mbak. Saya nggak yakin kalau almarhum melakukan sendiri Dengan apapun alasannya. dengan apapun alasannya. Oke, kalau Bapak juga yakin sebagai kuasa Dari hukum? awal, dari tanggal 30 Juli setelah konvers, tanggal 29 Juli, sayalah orang pertama menyatakan bahwa ini adalah bukan bunuh diri atau tidak melibatkan pihak lain. Nah, terakhir ini Pak, ya kan dari kepolisian kemarin kita dengar mengundang Bapak keluarga. Kalau mau tanya langsung aja datang ke Polda Metro Jaya. Itu sudah ada komunikasi sebenarnya gimana Mbak? Kita udah buat surat, kita menunggu jawaban suratnya. Kita tidak mungkin nyelonong-nyelonong, kita harus secara prosedur, secara etika prosedur. Oke. Nanti kalau kita nyelonong ke sana, baik kalau diterima. Kalau mereka tidak terima, Oke, ya paham. kan? Baik. Kita mau bagaimana gitu loh. Oke. Apalagi istrinya, Oke. apalagi keluarganya. Baik. Ya kan? Kita pakai prosedural. Ya, Mbak Pita ada yang mau disampaikan buat masyarakat yang mengawal kasus ini Mbak? Untuk masyarakat yang sudah mendoakan dengan tulus dan baik untuk kami semua, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyertai Anda semua dan keluarga. Baik, terima kasih Bapak Mbak Pita. Hati-hati di jalan Pak. Mas Anjar. Mari. Mas Anjas Sasmara, Iya, Pak. tolong dikawal ya sampai tuntas. Ya. Oke Pak. Willy Brianto ini adalah salah satu kuasa hukum dari keluarga Arya Daru Pangayunan. Tadi kan kita lihat Pak, press conference-nya juga hanya ingin menekankan bahwa jangan memframing almarhum dengan hal-hal yang negatif, terutama terkait dengan isu privacy. Ya, baik. Maksudnya gimana Pak? Elaborasi Pak. Ya, dalam arti begini, ada hal yang di-frame
seolah-olah almarhum itu punya hubungan dengan pihak lain. Yang itu yang tidak diangkat oleh pihak Polda dengan alasan privasi. Tapi dari keseharian apapun yang sudah dikumpulkan tadi dengan istrinya, sebegitu dekatnya hubungan mereka sejak SD sampai menikah dan punya anak. Nah, kalaupun ada hal-hal yang tidak diketahui oleh istrinya, itu biarlah itu terjadi. Maksudnya kita nggak pernah tahu. Jadi bukan nggak pernah tahu. Jadi dalam arti ada hal yang mungkin dari sisi yang lain kita nggak tahu. Tapi menurut kami bahwa sepanjang yang dikemukakan oleh pihak istrinya bahwa mereka percaya banget dengan Arya Danu. Tapi kalaupun seandainya, mohon maaf Pak, telah terjadi hal yang privasi tersebut, saya pun juga menilai bahwa kan tidak melunturkan kalau memang ada unsur pidananya. Tetapi kan sekarang begini Pak, dari pihak penyidik ini kalau saya lihat dari aromanya, sepertinya akan menutup. Dengan ada sejumlah media nasional, kemarin kan diundang ya, ditunjukkan ada ribuan CCTV, bahkan keluarga katanya malah belum tahu, media dulu yang tahu. Bapak melihat strateginya ini apa yang dimainkan oleh penyidik? Saya nggak mau mendahului tugas penyidik karena mereka yang paling tahu dengan penyelidikan. Kami hanya bisa support apa yang kami ketahui. Karena sampai sekarang pun kami juga belum mendapat apa yang mereka kerjakan. Itu ada hal yang sangat mendasar bagi pihak kuasa hukum. Kalau kami menyatakan bahwa itu tidak begitu, tapi kan saya belum punya data. Kami sama sekali tidak ada data yang bisa menilai bahwa itu tidak benar atau benar. Nah, itu yang membuat kami sampai sekarang, makanya kami minta RDP kepada kebetulan Komisi 13 mengenai HAM untuk membantu kami bahwa tolonglah kami diberikan data. Kalau data itu bisa kami nilai, kami kan nggak bisa menilai sekarang. Apakah itu melanggar hukum Pak? Katanya kan kalau data-data sensitif kayak otopsi atau apa, katanya nggak boleh kasih tahu atau seperti apa dalam hukum? Itu tidak melanggar hukum. Sepanjang kami kan bisa menilai apakah kerja penyidik itu benar apa tidak. Bukan benar, sesuai prosedur apa tidak. Atau ada hal-hal yang kami nggak tahu. Taruhlah kami dikasih bukti, ini buktinya A, B, C, D. Ya kami bisa, oh begitu toh. Nah kami sampaikan ke pihak pemberi kuasa kepada kami, pada korban, istri korban dan sebagainya. Sehingga kami bisa, sepanjang sekarang itu kami tidak ada data yang menyatakan bahwa oh ini begini, oh ini begini. Kan itu hanya sebatas kata privasi, ya sudah berhenti. Sebenarnya kan dibutuhkan dari tim keluarga almarhum ini adalah 2 alat bukti Pak ya, untuk membuka kasus ini ada pidana atau tidak. Dengan banyak hal yang sudah kita bahas, kalau menurut saya nih Pak, kita sharing Pak ya, ada beberapa alat bukti yang menurut saya juga cukup kuat yang bisa membuka ini ada unsur pidananya. Secara saintifik misalnya kayak plastik, kemudian lakban kuning, data otopsi kan bisa dilihat itu ada mikrobanya atau jaringan tertentu dimasukkan dalam keadaan hidup atau tidak. Nah dari pihak keluarga sudah mempertanyakan inikah ke penyidik? Dari beberapa talkshow yang kami lakukan itu kami sudah mempertanyakan. Nggak usah itulah, dari posisi jenazah aja itu sudah jelas. Apakah mungkin dia melilit itu sambil tiduran? Itu hal yang luar biasa dan ditutup plastik belum sampai ke sini mungkin orang udah ini. Atau misalnya seperti ini, begitu banyak CTM atau paracetamol yang ada di tubuh korban, baik di otak, urin, ginjal, hati dan sebagainya. Itu beberapa data itu berapa banyak? Menurut perkiraan beberapa teman yang ahli terhadap obat-obatan, itu kalau sudah sampai di otak itu minimal ada 20 butir. Wah, sekaligus gitu ya. Sekaligus. Nah, itu kan hal yang luar biasa. Nah, tapi data itu kami nggak punya gitu loh. Nggak punya. Bagaimana kami bisa menyatakan itu sesuai prosedur apa tidak, atau itu melanggar hukum apa tidak? Karena sampai sekarang kami nggak ada. Nah, ini yang kami mohon kepada pihak penyidik, tolong kami diberikan data sehingga kami bisa menilai. Kita bekerja, makanya kami menyurati Kapolri. Gak mungkin kan kayak ada sesuatu orang saya tanya bahwa
saya udah nggak percaya, saya pasti ke temennya atau atasannya kan, paling tidak begitu. Saya tidak ke mereka, saya minta atasannya untuk menilai juga gitu loh. Sehingga makanya kami menyurati Kapolri dengan Kabar Reskrim, tolong ditarik kasus ini supaya bisa jelas dan terbuka gitu loh. Nah ini yang membuat kami jadi merasa sedih sekali gitu loh, penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini seperti ini. Bayangkan sudah dari sejak tanggal 8 Juli sampai sekarang udah hampir 80 hari, kita sama sekali tidak ada data yang diberikan. Berarti memang bisa dinilai sekarang yang saintifik, Pak. Karena kalau yang subjektif, opini itu karena sudah banyak sekali. Sudah terlalu lama, jadi biasnya cukup tinggi. Iya, betul. Nah, terakhir kalau dari yang data otopsi, saintifik, CCTV, kan kalau saya pahami Pak ya, dari penyidikan melihat bahwa tidak ada nih yang masuk, CCTV-nya clear, nggak ada orang masuk dan sebagainya. Apakah mungkin bagi yang yakin, karena kan ada dua kategori nih, yang yakin ada pidana, ada yang yakin tidak ada pidananya. Apakah mungkin ada cara sedemikian rupa yang melakukan Daru agar melakukan seperti itu? Saya barusan kasih data kepada Mas Anjar tentang CCTV. Saya juga dapat setelah kami wawancara dari pihak, misalnya dari pihak Dipo, ada CCTV yang tidak ada rekamannya. Ada yang CCTV yang mati, nggak berjalan. Dari beberapa CCTV yang ada disampaikan itu. Nah itu sampai sekarang kami juga belum lihat CCTV mana yang ini, sehingga kami bisa menilai. Kami kan juga punya kawan yang bisa ahli untuk menilai CCTV, IT dan sebagainya. Nah itu yang yuk kita buka sama-sama. Tapi kita mau bukanya ya dengan dari pihak Barreskrim untuk bisa menilai apakah ini sudah dilakukan dengan benar atau tidak. Itu Mas. Ya kalau saya tangkap sih sepertinya ada komunikasi yang nggak lancar ya antara penyidik dengan pihak almarhum. Memang begini, kenapa kami juga karena kan kami baru mulai kan sejak tanggal 22 Agustus, itu berapa bulan? Sebulan lebih setelah kematian, dan itu memang ada lag-nya. Sehingga kami berjalan tidak sesuai dengan, harusnya kan penegakan hukum dari awal lawyer sudah menuntun itu supaya bisa berjalan dengan baik. Kondisi tidak bisa memungkinkan ya Pak. Gitu. Baiklah. Mas Anjar, terima kasih sama-sama supportnya atas ini, saya luar biasa. Semoga segera terbuka sebenarnya Pak ya. Kalau memang beneran tidak ada unsur pidana, semoga penyidik bisa menunjukkan apa nih secara saintifiknya kenapa kok nggak ada unsur pidana. Tapi kalau memang ada, mudah-mudahan dibuka kan kita sebenarnya. Kan terbuka juga bahwa apa yang sudah ada tolong kasih ke kami sehingga kami bisa menilai sama-sama. Pak. Semangat Pak, semoga diberikan kemudahan sama Tuhan. Terima kasih.